Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mahasiswa Budi Dharma, jurusan Teknik Informatika, kelas TIM 1905. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya cukup singkat, cuman 2 suku kata. Anda bisa memanggil saya Pak Iksan. Marga saya Parinduri, orang Mandailing asli. Gelar saya sarjana sains dengan master sains. Saya jurusan fisika, S1-nya, S2-nya fisika, tapi bidang fisika elektro. Bergabung di Budi Dharma lama, kemudian sudah ke beberapa kampus di Medan maupun di Kisaran. Saya alumni dosen dari ITM Budi Dharma. Kemudian ada beberapa stikes yang saya ajar. Anda bisa memanggil saya Pak Iksan, ya. Kemudian ini NIDN saya cukup singkat, ada 10 nomor. Ini diperlukan ketika Anda nanti bimbingan skripsi maupun bimbingan TA maupun bimbingan PKL atau KKL. Nomor handphone saya Anda bisa catat, di grup pun juga sudah ada. Kemudian email saya, San Parinduri, nama saya dilengkapi dengan tanggal, bulan, lahir, tahun saya. Di belakangnya @gmail.com, saya pakai gmail.com. Email ini bertujuan untuk ketika Anda mengirim tugas, ya, baik tugas online maupun offline. Oke, sampai di sini perkenalan saya. Kemudian untuk perkuliahan daring saya menggunakan 4 platform media, ya. Saya pakai Classroom, ya, pakai YouTube, kemudian pakai Zoom, pakai WA, ya, WA Group. Ini 4 platform yang saya gunakan ketika saya mengajar. Jadi untuk Google Classroom semua absensi maupun materi, seperti tadi ada materinya mana Pak? Nah, materinya sudah ada di Google Classroom, baik itu bersifat presentasi, PowerPoint maupun bersifat link YouTube, ya. Saya suka membagikan share link di YouTube. Kemudian via Zoom seperti ini. Jadi menurut peraturan akademik kita wajib 7 kali untuk live. Artinya bersifat video, baik itu Zoom maupun Google Meet, ya, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian pakai YouTube dan WA. Kemudian kita masuk ke kontrak perkuliahan. Saya cuma pakai 4 saja. Pertama absensi, kemudian tugas dan UTS maupun UAS. Absensi ini ada di Google Classroom. Anda bisa ketikkan nama, NPM, ya. Kemudian ketikkan hadir. Tugas, ini tuh ada tugas online maupun offline. Nah, ini nanti ada koordinatornya, setiap tugas itu ada koordinatornya. Yang saya pilih setiap habis pertemuan, contohnya malam ini pertemuannya, ya kan. Saya tentukan nanti si Ratna Sari, ya kan, atau Fani Ramadhani sebagai koordinator untuk tugas berikutnya, misalnya. Atau Sonya Halawa, misalnya. Ya. Kemudian untuk tugas offline-nya juga ada. Ada yang bersifat video maupun bersifat tidak video, program. Menggunakan beberapa program aplikasi. Contohnya untuk perhitungan prosesor, bagaimana cara menghitung dan penjadwalan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Silakan. Ada Pak, pas. Ya. Oke, untuk materi perkuliahan
pertama itu mengenai pengertiannya, kemudian cara di bagian dan jenis prosesor dan penjadwalan prosesor. Ini mungkin di penjadwalan prosesor Anda sudah pernah belajar di arsitektur dan organisasi komputer. Siapa dosennya, Dek? Pak Rival, Pak. Arsitektur siapa yang ngajar? Pak Rival. Nah, kan udah dipelajari kan? Ada yang namanya FIFO atau first in first out. Ada yang namanya SJF. First in first out itu artinya siapa data yang masuk duluan itu yang dikerjakan oleh prosesor. Ya, dalam artian contohnya dalam sistem banking kita antrian pakai nomor antrian, itu yang dipanggil duluan, itu yang dilayani duluan. Prosesor juga begitu. Ada yang namanya SJF atau disebut dengan short job first. Itu artinya pengerjaan yang data yang paling terkecil itu dikerjakan duluan. Kalau yang paling besar itu menunggu yang namanya intrap. Intrap ini artinya antrian yang cukup panjang. Ketika datanya itu besar, dia tidak mungkin dikerjakan duluan. Ini nanti materinya, Dek. Kemudian ini structure and architecture mikroprosesor. Ya, ini struktur dari dan arsitektur mikroprosesor. Anda bisa lihat di sini ada clock. Clock ini artinya jadwal ya. Jadwal pengiriman, jadwal penerimaan. Jadwal pengiriman Anda bisa lihat nanti yang namanya transmitternya apa-apa saja. Penerimanya, receivernya. Contohnya transmitternya itu instruction, kemudian address. Nah, kalau Anda belajar di arsitektur itu pasti dipelajari. Nah, kemudian ada namanya di sini ROM, RAM, PIO. ROM itu bersifat nanti penyimpanan datanya, registernya di memori. Itu disingkat dengan ROM, read only memory. Artinya dia hanya untuk membacanya saja. Kalau bahasa Inggrisnya kan read only memory, berarti tempat data untuk hanya membaca saja. Kemudian ada namanya RAM, read access memory. Itu bersifat apa, Dek? Hanya untuk mengakses data, ya, membaca data dari register yang sudah ada. Kemudian ini ada namanya PAO atau yang disebut dengan modul IO. Kalau Anda belajar di arsitektur semester lalu, pasti Anda akan belajar ini modul IO. Modul IO-nya apa tuh, Pak? Modul input. Inputnya apa tuh, Pak? Software internal dan hardware internal. Contohnya apa yang ada di input, Pak? Contohnya ada mouse, ada keyboard, ada hard disk, kemudian ada VGA, kemudian ada motherboard. Itu input, ya kan? Kemudian outputnya apa, Pak? Ada printer, ada infocus, ya. Ada tampilan untuk presentasi nanti pakai tablet atau pakai handphone, Android. Semua itu terhubung ke namanya database, data terminal. Database itu artinya apa? Terminal. Nah, atau disebut dengan saluran ya. Nah, bukan mobil, tapi namanya terminal. Kemudian ada pengontrolnya, deh, pengontrol salurannya atau disebut dengan kontrol bus, kontrol terminalnya nih. Anda bisa buat tengok di arsitektur. Kemudian dijadwalkan dia. Jadi data yang masuk ke prosesor itu tidak sembarangan, dijadwalkan. Nanti ada yang disebut dengan namanya penjadwalan atau disebut dengan interrupt. Jadi kalau kalian belajar di mikroproses, di arsitektur pasti akan dipelajari itu, ya kan? Nah, di PTI pun juga dipelajari itu, ya kan? Kemudian di bawahnya ini pengertiannya adalah sistem pengendali. Kita bisa lihat sistem pengendali atau yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Nah, kalau berbicara CPU ini sebenarnya mikroprosesor sama nggak dengan CPU, Pak? Salah. Tidak ada mikroprosesor itu disebut dengan CPU, bukan.
Mikroprosesor itu merupakan bagian dari CPU. Karena di CPU itu semua peletakan komponen-komponen yang berhubungan dengan input dan output dari komputer tersebut. Nah, di CPU ini Central Processing Unit. Kalau kita beli CPU kan bukan beli mikroprosesor kan? Nah, di CPU itu pasti ada prosesor, ada hard disk, ada VGA, ada memori, ada motherboard. Nah, di CPU. Nah, ini mereknya ada AMD, ada Intel, ada IBM, ada IDT. Nah, ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Nanti Anda bisa baca. Saya hanya menjelaskan garis besarnya aja. Lebih mendalam nanti di pertemuan berikutnya. Ada 5 macam tentang mikroprosesor. Ini di bahan ada 4 bit, 8 bit, ada 16, ada 32, ada 64 ya. Nah, nanti Anda bisa baca nih. Ini dari mana Pak bit ini Pak? Satuan bit ini adalah satuan sistem operasi yang digunakan oleh prosesor. Kenapa seperti itu Pak? Kita dalam sistem operasi itu nanti akan saya jelaskan kenapa bisa 32, kenapa 64, kenapa 16. Nah, jadi kalau kita mau beli laptop, kita lihat dulu, atau mau beli PC, kita lihat dulu kapasitas bitnya. Jangan asal sembarangan untuk membeli-belinya, ya kan? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini biasanya saya mengajarinya lewat di sini. Ya, saya mengajarinya biasanya di sini. Jadi kalau kita lihat, nah saya new screen dulu, saya di sini. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat di sini ya. Bisa nambah ya. Nah, ini tampilan dari desktop saya mengenai isi dari laptop saya. Tinggal klik kanan atau my computer atau di PC, ambil properties. Nah, di sini dilihat saya pakai prosesor i3 ya, dengan kapasitas frekuensinya 2,40 GHz. Jadi kalau semakin tinggi tingkat prosesornya, maka tingkat frekuensinya harus semakin tinggi, 2,4 atau 3,4. Tetapi kalau ada laptop kita atau PC kita atau Android kita, prosesornya i3, tapi kapasitas jangkauan frekuensinya 1,8 atau 1,7, itu tidak nyambung. Kenapa Pak? Proses untuk pengiriman data dan penerimaan data atau disebut dengan transmitter dan receivernya itu lambat, ya, makanya harus tinggi. Nah, ini. Kemudian apanya lagi Pak? Tambah ya. Kemudian di sini kapasitas memori saya 2 GB ya, yang sudah terpakai 1,89. Kemudian ini yang tadi saya bilang untuk pembagian dari prosesornya yang 8 bit, yang 4 bit, 16, 32, saya pakai 64 bit. Jadi semua penginstalan dari program-program baik internal software maupun eksternal software ini wajib diinstal dengan kapasitas 64 bit. Tidak bisa nanti saya install Office pakai yang 32 bit, tidak bisa. Tapi harus yang 64 bit. Oke. Kita masuk ke ininya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada internal sama eksternal. Nah, kalau internal software device ini desain ini artinya semua set instruksi yang ada di dalam internal software, berarti baik itu BIOS, ya, baik itu Windows, baik itu VGA atau virtual graphic audio, baik itu nanti menginstal driver yang lain, aplikasi yang lain itu di internal. Kemudian yang
eksternal software design ini di mana Pak? Atau bersifat luarannya? Itu bisa kita contohnya pakai VB, Visual Basic, kemudian ada desain-desain grafis, kemudian foto editor, kemudian ada namanya untuk apa namanya video, Macromedia Flash, ya itu semuanya eksternal desain software. Kemudian ada namanya internal hardware design. Nah, internal hardware design ini bersifat yang namanya komponen-komponennya atau alat-alatnya. Apa nih Pak internal hardware design ini Pak? Contohnya ada hard disk, memori, VGA, motherboard, ya, port-port yang lain, contohnya port hubungan antara tegangan satu daya ke memori, antara tegangan satu daya ke motherboard, ke heatsink, ya, itu nanti kita pelajari. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Ada pertanyaan? Fani Ramadhani. Silakan, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya silakan. Mengenai Ada Pak. Mana? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada Pak. Kali nggak ada jawabnya. Mungkin baru bertemu sama saya aja